Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat azzani wa azzanakumullah jami'an. Alhamdulillah, nashkuru ilallah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat berada dalam amalan yang sangat agung, amalan yang afdal, di mana para ulama menyebutkan menuntut ilmu agama sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah, juga dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hal agama afdalu minal ibadah. Ya, termasuk dari ibadah yang paling utama, yang paling afdal. Karena itu bergembiralah tatkala seorang hamba diberikan kemudahan untuk hadir di majelis ilmu agama, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari ini kita masuk di dalam babul haidhi, bab yang kaitannya dengan haid. Baik, dan tentunya ini kaitannya dengan para perempuan, berkaitan dengan haid. Baik, haid secara bahasa adalah as-sayalan. Haid secara bahasa adalah as-sayalan. Ya, yaitu sesuatu yang mengalir. Ya, sesuatu yang mengalir. Ini haid kalau ditinjau dari sisi bahasa. Kemudian haid kalau ditinjau dari sisi istilah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, haid secara istilah adalah jarayanud damil mar'ah min mawdhi'in makhsus fi aqatil ma'lumah. Taib. Haid secara istilah adalah mengalirnya darah seorang perempuan. Berarti kalau dikatakan mengalirnya darah seorang perempuan, keluar darinya apa? Keluar darinya adalah darah laki-laki. Karena haid ini hanya hal yang kaitannya dengan para perempuan, tidak masuk laki-laki di dalamnya. Taib. Maka mengalirnya darah dari seorang perempuan. Mimaudhi'in makhsus. Ya. Dari tempat tertentu. Ya. Karena haid itu bukan darah yang keluar dari kepala, dari tangan, dari kaki, tapi tempat tertentu. Ya, tempat keluarnya antara haid. Kemudian fi auqatin ma'lumah. Ya. Waktunya juga adalah waktu yang tertentu. Jadi haid itu waktunya tertentu. Ada waktu-waktunya. Ya. Berbeda dengan darah istihadah. Ya, karena darah istihadah tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Itu kalau darahnya adalah darah istihadah. Karena itu darah haid adalah darah yang waktunya adalah memiliki waktu-waktu tertentu. Taib. Dan darah yang keluar dari
perempuan itu beraneka ragam ya. Darah yang keluar dari perempuan itu beraneka ragam dari tempat yang kita maklumi, dari tempat yang kita maklumi. Ya, ada yang namanya darah haid. Ada yang namanya darah haid. Kemudian yang kedua ada yang namanya dam nifas atau biasa juga disebut dengan dam al-wiladah. Darah nifas, darah yang disebabkan karena seorang perempuan melahirkan. Ini darah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah darah istihadhah. Darah istihadhah. Ini waktunya tidak tertentu ya. Ini waktunya tidak tertentu karena dia keluar dari urat yang pecah. Kemudian yang keempat adalah damun bikr. Darah keperawanan. Darah keperawanan. Kemudian yang kelima, darah yang keluar dari perempuan dari tempat yang kita maklumi adalah damun fasid, yaitu darah rusak. Darah rusak. Jadi ada 5 darah pada perempuan. Yang pertama tadi adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadhah, yang keempat adalah darah perawan, kemudian yang kelima adalah darah rusak. Yang kelima adalah darah rusak. Dan dari kelima darah ini yang dilarang perempuan menunaikan ibadah salat ya, adalah hanya pada 2 darah saja. Hanya pada 2 darah saja, yaitu darah haid dan darah nifas. Adapun darah-darah selain darah haid dan darah nifas, ya maka seorang perempuan tetap wajib salat. Tetap wajib salat. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan darah haid itu adalah sesuatu yang telah dijelaskan oleh para ulama. Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Ya. Darah haid adalah darah ya, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi ya, para wanita. Ya, bagi para wanita. Jadi darah haid ini hanyalah terjadi pada wanita. Dan darah haid ya, ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa yas'alunaka 'anil mahid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hal yang kaitannya dengan haid. Mereka bertanya kepadamu tentang hal yang kaitannya dengan haid. Qul huwa ada. Maka katakanlah haid itu adalah kotoran. Haid itu adalah gangguan. Ya. Fatazilun nisa fil mahid. Oleh karena itu, karena disebabkan perempuan yang lagi keluar kotorannya, ya, yang mengganggunya, ya, maka hal tersebut adalah perkara yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatazilun nisa fil mahid. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di masa haid. Ya, di masa haid. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, sekarang kalau mereka sudah suci, boleh tidak melakukan hubungan suami istri? Maka harus dilihat dulu. Kalau dia sudah berhenti darahnya, ya, maka tidak secara otomatis boleh melakukan hubungan suami istri. Tidak secara otomatis ketika berhenti darah haidnya, ya, boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Ya. Maka kita lihat kelanjutan dari ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Ya, fa idza tatahharna ya fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, kalau mereka tadi telah mensucikan dirinya, ya, kalau tadi kan telah suci artinya apa? Mereka sudah berhenti masa haidnya. Kalau mereka sudah berhenti darah haidnya, maka belum boleh untuk melakukan hubungan suami istri sampai mereka apa? Mandi. Sampai mereka mandi. Maka harus mensucikan diri. Ketika mereka telah suci, berhenti dari haidnya, maka wajib bagi mereka untuk apa? Untuk mandi. Ya. Kalau mereka sudah mandi, ya, maka baru boleh seorang melakukan hubungan suami istri. Ya.
fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, telah mandi, maka dipersilahkan untuk melakukan hubungan bersama mereka, datangi mereka untuk melakukan hubungan bersama mereka di tempat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Di tempat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Oleh karena itu salah satu hal yang dilarang bagi seorang wanita yang haid adalah melakukan hubungan suami istri. Hubungan suami istri yang kita maklumi ya, yaitu pada kemaluannya. Ya, dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan segala sesuatu pada istri yang sementara haid kecuali satu itu, yaitu kaitannya dengan jima, yaitu hubungan yang kita maklumi. Hubungan yang kita maklumi. Ya. Adapun mencium dan hal-hal yang selainnya itu adalah perkara-perkara yang dibolehkan. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala anhu menyebutkan wa wata'un nufasa ka wata'il haid haramun bittifaqil a'immah. Menyetubuhi wanita nifas adalah sebagaimana wanita haid, yaitu haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Maka tidak boleh melakukan hubungan bersama perempuan yang sementara mengalami haid. Taib. Dan tentunya darah haid dan darah lain-lain itu berbeda ya. Terutama seorang perempuan itu minimal dia bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Darah haid dan darah istihadah. Ya. Dari sisi warna misalnya. Dari sisi warna. Ya. Kalau darah haid itu dia merah ke arah hitam. Ya. Ya merah yang sudah mengarah ke arah hitam. Itu kalau darah haid. Adapun darah istihadah, ya, darah istihadah dia berwarna merah ke arah kuning. Ya, berwarna merah ke arah kuning. Kemudian kalau darah haid itu baunya tidak enak. Ya. Adapun darah istihadah itu sebagaimana darah yang kita maklumi seperti seorang yang terluka, dia hanya bau amis saja atau hal-hal yang semisalnya. Darah haid itu adalah darah yang baunya tidak sedap. Kemudian juga dari tempat keluarnya. Dari tempat keluarnya. Kalau darah haid itu dari rahim. Adapun darah istihadah itu keluar dari urat yang pecah. Dari urat yang pecah. Kemudian setelah keluarnya darah haid itu sebagaimana ketika dia keluar. Ya, sebagaimana dia keluar, maka dia keluar dalam kondisi tebal. Kemudian setelah dia keluar nanti kalau darah haid itu apa? Dia tetap sama kondisinya, tidak berubah. Tidak sama kondisinya. Tidak berubah ketika setelah keluarnya. Adapun darah istihadah ketika keluar dari tipis, namun setelah keluar dia menggumpal. Itu kalau darah istihadah. Kalau keluar dia menggumpal. Karena itu kita lihat ya seperti darah hewan juga seperti itu. Seperti darah luka dari tangan, itu ketika keluar tipis ya, namun setelah keluar dia akan menggumpal. Taib. Maka ini adalah hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Seorang berusaha minimal bisa memahami sedikit dari perbedaan darah haid dan darah istihadah. Nah, kalau darah bikr, darah perawan kita maklumi ya. Darah perawan kita maklumi. Taib. Kemudian yang selanjutnya hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid. Hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi wanita-wanita yang haid. Dalam hal yang dilarang, yang tidak boleh bagi perempuan, ini ada yang disepakati oleh para ulama dan ada yang padanya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pada hal-hal yang kaitannya dengan larangan-larangan bagi wanita yang haid, ada yang disepakati oleh para ulama dan ada yang padanya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Taib. Yang pertama, hal yang dilarang
bagi seorang perempuan adalah ya, wa yamna'u ya, fi'l as-shalah. Ya. Wa yamna'u fi'l as-shalah. Ya, dilarang untuk melakukan apa? Dilarang untuk melakukan salat. Ya. Ini bagi seorang perempuan, ya, tidak melakukan salat mereka. Karena itu diterangkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kunna nahidu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami para perempuan mengalami haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa numaru bi qada'i siyam wa la numaru bi qada' as-shalah. Iya. Maka di sini kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika wanita haid, numaru bi qada' as-shaum. Ya, kami diperintahkan untuk mengqada' puasa. Kami dilarang berpuasa, namun kami diperintahkan untuk mengqada' puasa. Iya. Kemudian ya, setelah kami dilarang juga untuk melakukan salat, wala nu'maru bi qada'i salat. Kami tidak diperintahkan untuk mengqada' salat. Jadi ya, puasa dan salat ini adalah perkara yang tidak boleh dilakukan. Ya, yang nampak di pertama adalah yang disebutkan adalah hal yang kaitannya dengan salat. Maka salat tidak boleh. Kemudian ya, wa wujubaha ini sebenarnya sudah terkandung pada hal yang kita sebutkan yang pertama. Hal yang pertama tadi dilarang salat. Kemudian yang kedua adalah dilarang untuk mengqada'nya. Dilarang untuk mengqada'nya. Kalau yang pertama dilarang salat, kemudian yang kedua dilarang untuk mengqada' salatnya. Dilarang untuk mengqada' salatnya. Ya, jadi yang pertama tadi dilarang salat, kemudian yang kedua dilarang untuk mengqada' salatnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa fi'las siyam, dilarang untuk melakukan puasa sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian yang keempat adalah wat-tawaf. Ya, dilarang bagi seorang perempuan untuk melakukan tawaf. Tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Ya. Sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, ketika ya, Aisyah radhiyallahu taala anha ya, haid ya, ketika dalam penunaian ibadah haji, dan Aisyah tiba-tiba mengalami sesuatu yang biasa menimpa para perempuan, yaitu mengalami haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, idza haddi faf'ali ma yaf'alul hajj ghairal alla tatufi bil bait. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau haid, ya, maka lakukan apa yang dilakukan oleh para jamaah haji itu. Maka lakukan ritual-ritual manasik yang dilakukan oleh para jamaah haji. Kecuali apa? Kecuali tawaf di Ka'bah. Kecuali tawaf di Ka'bah. Hatta tatuhuri. Sampai engkau dalam kondisi suci. Maka wanita yang haid, ya, larangan yang keempat, ya, adalah dilarang untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Jadi yang satu tadi salat itu disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua mengqada' salat itu juga disepakati oleh para ulama. Kemudian larangan yang ketiga melakukan puasa itu juga adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang keempat, larangan tawaf di Ka'bah bagi perempuan yang haid itu juga adalah perkara yang disepakati. Itu adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Itu adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Baik. Kemudian yang kelima adalah wa qira'atul Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Ya. Namun berkaitan dengan membaca Al-Qur'an ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan tentang tidak boleh seorang perempuan itu membaca Al-Qur'an. Tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ya. Ini pendapat yang pertama. Mereka berdasarkan dengan hadis riwayat Abu Dawud, ya, di mana di dalam hadis tersebut disebutkan la tarkaul haid walal junub syai'an minal Qur'an. Ya. Orang yang haid dan orang yang junub, maka mereka tidak boleh apa? Tidak boleh membaca sesuatu pun. Tidak boleh membaca sesuatu apapun dari Al-Qur'an.
Ya, mereka berpijak dengan dalil ini ya, bahwasanya apa? Wanita yang haid itu dilarang membaca Al-Qur'an. Dilarang membaca Al-Qur'an. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, membaca Al-Qur'an bagi seorang wanita yang haid itu sesuatu yang tidak ada larangannya. Itu adalah sesuatu yang tidak ada larangannya. Karena suatu masyaqqah ya, suatu perkara yang berat bagi seorang perempuan kalau misalnya seorang perempuan memiliki hafalan, sementara dia butuh untuk merojaah. Kalau dia tidak merojaah akan hilang hafalannya. Ya. Maka itu adalah perkara yang memberatkan. Ya. Oleh karena itu, membaca Al-Quran bagi seorang perempuan, ya haid, pendapat yang kuat, itu tidak dilarang. Lalu bagaimana dengan hadis yang dijadikan sebagai pijakan oleh pendapat yang pertama? Ya, maka dijelaskan oleh para ulama. Hadis ya, di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Ya, orang yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu apapun dari Al-Qur'an. Itu terdapat di dalam hadis yang lemah. Terdapat di dalam hadis yang lemah. Ya. Taib. Ini terdapat di dalam hadis yang lemah dan Syekh Al-Albani rahimahullah beliau menyebutkan ya, hadis ini di dalam Al-Irwa Al-Ghalil dan beliau juga menyebutkan hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Oleh karena itu ya untuk yang kelima membaca Al-Qur'an ada dua pendapat. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, wanita dilarang membaca Al-Qur'an. Pendapat yang kedua, ya, tidak dilarang seorang perempuan itu membaca Al-Quran. Ini adalah pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kedua. Pendapat yang lebih kuat. Ya, karena itu pelarangan yang kelima, ini pelarangan yang tidak kuat. Pelarangan yang tidak kuat. Baik, karena hadis yang dijadikan sebagai pijakan ya, pada pelarangan tersebut adalah hadis yang lemah. Baik, ini yang kelima. Ya, pelarangan yang kelima bagi wanita yang haid. Kemudian yang keenam, ya, wa masal mushaf. Wa masal mushaf. Yaitu apa? Menyentuh mushaf. Menyentuhnya. Ya. Taib. Dan di antara pendalilan yang dijelaskan oleh para ulama, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqiah ayat 79. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Maka tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Orang-orang yang suci. Namun kata suci di sini ini yang terjadi perbedaan para ulama. Kata suci yang terdapat di dalam ayat ini. Ya. Karena suci itu ada pada beberapa hal. Yang pertama adalah suci bermakna apa? Ya, suci bermakna ia telah berwudu. Ini makna suci yang pertama. Seorang dikatakan bertoharoh, makna yang pertama apa? Karena dia telah bersuci. Ini makna yang pertama. Ya. Kemudian makna suci yang kedua adalah ya, tidak junub. Seorang tidak junub. Ini makna suci yang kedua. Ya, seorang misalnya belum berwudu, ya, tapi ya, karena dia tidak junub maka termasuk dari orang-orang yang suci. Ini makna suci yang kedua. Makna suci yang kedua. Kemudian makna suci yang ketiga adalah tidak ada najis. Ya, tidak ada najis yang melekat pada kulit badannya ataupun yang melekat pada pakaiannya. Ya. Dikatakan suci karena tidak ada najis yang melekat pada badannya, demikian pula pada pakaiannya. Baik. Kemudian makna taharah yang keempat adalah taharah bermakna dia adalah seorang yang muslim. Ya. Bukan seorang yang musyrik, bukan orang yang kafir. Jadi makna taharah yang keempat adalah maknanya dia adalah seorang muslim. Ya. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan nil muslim la yanjus. Ya, seorang muslim itu tidak najis. Ya. Maka taharah ini ya, yang diinginkan di sini ada 4. Ya, ada 4. Taharah itu ada 4. Taharah yang pertama bermakna dia sudah berwudu. Ya, bukan orang yang berhadas. Kemudian taharah makna yang kedua bukan orang yang junub.
Kemudian taharah yang ketiga, artinya apa? Tidak ada najis yang melekat pada dirinya. Kemudian makna taharah yang keempat, dia adalah seorang muslim. Dia adalah seorang muslim. Taib. Ya. Maka tidak boleh menyentuhnya kecuali hanyalah orang-orang yang suci. Ya. Namun pendapat sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya di dalam ayat ini tidak disebutkan secara khusus berkaitan dengan hal yang kaitannya dengan taharah itu. Kaitannya dengan taharah itu. Boleh jadi maknanya apa? Tidak boleh menyentuhnya kecuali seorang muslim. Boleh jadi juga maknanya adalah orang yang tidak boleh menyentuhnya adalah orang yang melekat pada dirinya atau pakaiannya terdapat sesuatu yang najis. Boleh jadi dari makna taharah di sini adalah tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang sudah berwudu. Kalau tidak berwudu tidak boleh. Taib. Pendapat sebagian para ulama tidak ada larangan. Namun pendapat yang lebih dekat, sebagaimana telah disepakati oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, min babil ihtiyat, untuk kehati-hatiannya, bahwasanya pendapatnya lebih kuat bagi wanita yang haid itu dilarang menyentuh mushafnya. Ingat ya, yang dilarang adalah menyentuhnya, bukan hal yang kaitannya dengan membacanya. Bukan hal yang kaitannya dengan membacanya. Oleh karena itu bagi wanita yang haid, kalau dia ingin membaca, kalau dia tidak hafal misalnya, bisa minta tolong kepada saudaranya. Kalau yang memiliki suami kepada suaminya atau kepada anaknya untuk membukakan dari Al-Quran mana yang dia ingin baca, maka dibolehkan baginya untuk membacanya selama ia tidak menyentuhnya. Tapi ini pendapat yang lebih hati-hati. Tidak menyentuh apa? Tidak menyentuh Al-Quran. Tidak menyentuh Al-Quran. Ini pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama, dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Ini perbedaan yang keenam. Jadi mulai dari perbedaan yang kelima ada perbedaan pendapat ya. Demikian pula yang keenam ada perbedaan pendapat. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah walubthal fil masjid. Walubtha fil masjid, yaitu berdiam di dalam masjid. Ini larangan yang ketujuh. Larangan yang ketujuh. Larangan yang ketujuh berkaitan dengan seorang perempuan dilarang berada di dalam masjid. Ini juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan larangannya. Karena masjid itu adalah sesuatu yang suci. Tidak boleh terkena sesuatu yang najis. Tidak boleh terkena sesuatu yang najis. Baik. Dan diterangkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Nawilini thiyab." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambilkan baju. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Inni haid. Saya dalam kondisi haid. Jadi di sini dipahami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya wanita yang haid tidak boleh apa? Masuk ke dalam masjid. Maka tatkala Nabi memerintahkan Aisyah untuk mengambil pakaian yang membuat Aisyah untuk masuk masjid, maka Aisyah mengatakan, saya lagi haid. Saya lagi haid. Ini dijadikan pendalilan oleh para ulama bahwasanya perempuan itu tidak boleh masuk ke dalam apa? Ke dalam masjid di masa haidnya. Namun pendapat yang kedua, mereka menyebutkan wanita yang haid boleh masuk ke dalam masjid dalam hal-hal yang diperlukan. Dalam hal-hal yang diperlukan. Kenapa? Karena tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi memerintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mengambilkan pakaian dan masuk ke dalam masjid, dan Aisyah mengatakan inni haid, sesungguhnya saya adalah wanita yang sementara mengalami haid, maka Nabi mengatakan apa? Inna haidataki laisa fi yadik. Inna haidataki laisa fi yadik. Nabi mengatakan sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu.
Haidmu itu bukan di tanganmu. Ya. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita haid itu tidak dilarang untuk berada di dalam masjid selama ia dapat menjaga darah haidnya. Apalagi di hari-hari ini banyak sekali kemudahannya, di hari-hari ini banyak kemudahan. Kalau dulu para perempuan-perempuan itu menahan haid-haid mereka itu dengan apa? Bil qutn, yaitu dengan kain katun. Ini wanita-wanita di masa-masa dahulu. Adapun di masa-masa kita ini banyak sekali kemudahan. Ada namanya pembalut yang beraneka ragam mereknya dari pembalut-pembalut tersebut. Dan ini kemudahan-kemudahan ya, yang dengannya seorang perempuan dapat dimudahkan di dalam menjaga haidnya agar tidak mengotori masjid atau tidak tercecer dan hal-hal yang semisalnya. Oleh karena itu pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama dari poin yang ketujuh tentang wanita dilarang berada di dalam masjid itu dirinci. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama dia masuk ke dalam masjid karena adanya keperluan. Masuk di dalam masjid karena adanya keperluan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, selama si perempuan yang haid ini mereka bisa menjaga darah haidnya yang tidak mengotori masjid. Yang tidak mengotori masjid. Ya. Maka selama terpenuhi dua hal ini, maka dibolehkan bagi seorang perempuan apa? Yang haid untuk berada di dalam masjid. Apalagi di hari-hari ini mungkin banyak majelis-majelis ilmu yang kadang juga ditempatkan di masjid. Ya. Kadang seorang perempuan butuh untuk mengambil ilmu yang membuatnya memang harus masuk ke dalam masjid, maka ini adalah sesuatu yang dibolehkan baginya untuk berada di dalam masjid selama dalam kondisi apa? Dalam kondisi ia dapat menjaga agar darah yang keluar darinya tidak mengotori masjid atau hal-hal yang semisalnya. Baik, ini poin yang ketujuh. Baik. Kemudian yang kedelapan, wal wata fil farj. Yaitu apa? Melakukan hubungan pada kemaluan. Melakukan hubungan pada kemaluan. Itu melakukan hubungan di sini yang diinginkan adalah melakukan hubungan suami istri. Ini dilarang bagi seorang suami menggauli istrinya di masa haidnya. Ya. Dan diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, yang disebutkan oleh Syekh Albani, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata haidhan." Barang siapa yang mendatangi atau menyetubuhi wanita yang haid. Ya. Fi duburiha, fi duburiha, atau mendatangi perempuan pada duburnya, au kahinan, atau dia datang ke dukun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari hal yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelarangan adalah melakukan hubungan suami istri di masa si perempuan tersebut di masa istri mengalami yang namanya haid. Karena Nabi menyebutkan man ata haidan, siapa yang mendatangi wanita yang haid melakukan hubungan jima dengan wanita yang haid, dengan istri yang haid, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama bahwasanya seorang perempuan di masa haid maka tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Karena kata Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu terhadap istri itu kecuali hal yang kaitannya dengan apa? Hal yang kaitannya dengan jima. Maka jima ini adalah perkara dari perkara-perkara yang dilarang bagi seorang perempuan
melakukan hal tersebut bersama suaminya, dan peringatan bagi suami untuk tidak melakukan hal tersebut kepada istri yang masih dalam kondisi apa? Yang masih dalam kondisi haid. Taib. Ya, maka dilarang mendatangi perempuan melakukan hubungan di masa haidnya. Taib. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, tidak boleh melakukan hubungan di masa istri itu haid. Taib. Kemudian yang kesembilan, ya, kemudian yang kesembilan dari hal yang dilarang bagi seorang wanita yang haid adalah at-talaq, hal yang kaitannya dengan talak. Hal yang kaitannya dengan talak. Yang dilarang ya mentalak seorang istri di masa haid. Ya, sebagaimana datang di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, sebagaimana datang pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Maka ketika ia mentalak istrinya di masa haid, amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birraja'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Untuk rujuk. Ya, tidak boleh melakukan apa? Melakukan talak di masa istri itu haid. Hatta tatahur. Sampai istri suci. Ya, sampai istri suci. Kalau istri sudah suci, ya. Kalau istri sudah suci, maka apa? Baru boleh baginya untuk melakukan talak. Tsumma insya'a talaqa wa insya'a amsaka. Misal di masa haid tiba-tiba datang marah. Tiba-tiba datang marah pada seseorang. Ya. Maka di antara hikmah seseorang tidak boleh di sini melakukan yang namanya talak. Tidak boleh melakukan talak, menceraikan istri di masa haid. Ya. Boleh jadi ya, ketika dia mentalaknya dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang nantinya kalau dia melakukannya adanya penyesalan. Ya. Karena itu seorang yang mentalak istrinya dalam kondisi marah yang membuat dirinya tidak sadar mengucapkan kalimat-kalimat talak, itu tidak dianggap sebagai talak. Nanti akan ada bab-bab tersendiri berkaitan dengan talak. Itu ada bab-babnya tersendiri. Nah, ini hanya singgungan saja bahwasanya tidak boleh ya, seorang laki-laki mentalak istrinya di masa apa? Di masa ya, dia dalam kondisi apa? Dalam kondisi haid. Ingat ya, ini di masa haidnya. Ya. Ya, misal seorang suami ya, dia ingin mentalak istrinya. Ya. Dan dia tahu kebiasaan masa haidnya istrinya. Misal istri sudah berhenti haidnya ya, jam 6 misalnya, jam 6 sudah berhenti haidnya. Ya. Kemudian pengadilan agama nanti akan memutuskan hukum perceraian pada ya, jam 8. Pada jam 8. Ya. Kemudian istri tidak mau mandi-mandi supaya tidak ditalak oleh suaminya. Ya, dia tidak mandi-mandi. Maka bagaimana ketika seorang suami mentalaknya dalam kondisi ya, haid dan dia sudah berhenti dari masa haidnya, cuman dia belum mandi. Maka talaknya adalah talak yang sah. Talak yang sah. Ya. Karena yang dilarang melakukan talak itu di masa haidnya. Adapun ketika dia telah berhenti haidnya, walaupun dia belum mandi, maka talaknya itu adalah talak yang dibolehkan. Karena larangan mentalak istri itu ketika istri itu di masa haidnya. Taib. Jadi ini ada perkara yang disepakati oleh para ulama ya. Seorang perempuan yang haid itu dilarang suami untuk melakukan talak terhadapnya. Dan bab talak ini ada bab-bab tersendiri pembahasannya. Taib. Dan ini disepakati oleh para ulama ya. Disepakati oleh para ulama bahwasanya apa? Wanita yang haid tidak boleh seorang suami mentalak istri di masa haidnya. Baik, kemudian wal i'tidad. Kemudian wal i'tidad itu bil ashhur. Wal i'tidad
bil ashhur. Taib. Jadi tidak boleh ya, bagi wanita-wanita yang masih mengalami masa haid untuk melakukan apa? Menjalani iddahnya dengan bulan. Menjalani iddahnya dengan bulan. Ya, bagi wanita yang masih haid, maka dia menjalani masa iddahnya dengan haidnya. Menjalani masa iddah dengan haidnya, bukan dengan bulannya. Karena menjalani masa iddah dengan bulan itu kaitannya dengan para perempuan-perempuan yang ya sudah tidak mengalami haid atau wanita-wanita yang sudah menopause. Wanita-wanita yang sudah menopause yang tidak lagi mengalami haid, yang tidak lagi mengalami haid. Maka tatkala terjadi ya permasalahan perceraian, maka ya, mereka berkaitan dengan menjalani masa iddahnya bil ashur, maka dengan bulan. Berkaitan dengan masa iddahnya dengan bulan. Ya, adapun ketika wanita masih mengalami haid, maka tidak boleh menjalani masa iddah dengan bulan. Menjalani masa iddah dengan hal yang kaitannya dengan bulan. Taib ini yang ke-10 dan yang ke-10 ini juga adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Jadi ada beberapa tadi ya hal-hal yang dilarang, ada yang disepakati oleh para ulama dan ada hal yang yang di dalam terdapat perbedaan dan kita sebutkan pendapat yang lebih kuat dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu. Taib akhwati billah rahimani wa rahimakallahu jami'an. Kemudian itu 10 larangan. Ya, 10 larangan. Dari 10 larangan nanti larangan tadi apa? Ada yang disepakati dan ada yang apa? Yang padanya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang terdapat ya, perbedaan di kalangan para ulama berkaitan dengan wanita yang haid, pelarangannya adalah yang pertama membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Namun pendapat yang lebih kuat tadi apa? Itu tidak dilarang bagi perempuan. Ya, bagi perempuan yang haid untuk membaca Al-Qur'an. Dan masyaqqah baginya kalau dia dilarang baca Al-Qur'an. Ya. Dimana kalau dia tidak merujuk Al-Qur'an dapat menjadi sebab dia lupa terhadap hafalannya. Lupa terhadap hafalannya. Ini pendapat yang kuat bahwasanya apa? Pelarangan membaca Al-Qur'an bagi perempuan yang haid ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Kemudian yang kedua dari hal yang terdapat perbedaan apa tadi? Wamasal mushaf, yaitu menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Ya. Karena berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali hanya orang-orang yang suci, maka suci pendapat sebagian para ulama menyebutkan suci ya boleh jadi yang diinginkan apa? Ya, tidak boleh menyentuhnya kecuali hanyalah seorang muslim. Ya, adapun orang kafir tidak boleh menyentuhnya. Ya. Atau tidak boleh menyentuhnya orang yang melekat pada dirinya, pada kulitnya, pada pakaiannya najis. Atau dilarang menyentuhnya kecuali hanyalah orang-orang yang berwudu. Kecuali hanyalah orang-orang yang berwudu. Selain orang yang tidak berwudu tidak boleh menyentuhnya. Baik. Dan ada sebagian para ulama menyebutkan larangan menyentuh mushaf itu tidak kuat. Sebagian para ulama menyebutkan. Seperti Syekh Muqbil menyebutkan tentang perkara ini. Namun berkaitan dengan menyentuh mushaf, pendapatnya lebih kuat bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang ada kesepakatan di kalangan para sahabat bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang tidak boleh. Perkara yang tidak boleh. Memang itu Al-Qur'an ini membabil ihtiyat. Untuk kehati-hatiannya seorang perempuan yang haid tidak boleh membaca apa? Tidak boleh menyentuh mushaf. Kemudian perbedaan yang sesuatu yang ada perbedaan tadi apa? Yaitu diam di masjid. Ya, diam di masjid. Ya. Diam di masjid. Itu yang ada perbedaan-perbedaan. Ada masalah lainnya, tadi terdapat apa? Terdapat kesepakatan para ulama berkaitan dengan larangan-larangan bagi seorang wanita yang haid. Ya. Taib. Ya. Kemudian wa yujibul ghusla. Ya. Dan ketika seorang telah berhenti haidnya, maka dia wajib untuk segera mandi. Ini wanita yang haid wajib baginya untuk segera mandi. Ya. Maka tidak boleh bagi wanita yang haid kemudian dia menunda-nunda. Misal dia berhenti haidnya jam 5. Dia berhenti haidnya jam 5. Ya.
kemudian mengatakan, wah nanti sekalian mandi sebelum maghrib, nanti sholat maghrib saja. Maka tidak ya. Maka bagi perempuan yang berhenti masa haidnya, maka kewajibannya adalah bersegera untuk mandi. Ya, bersegera untuk mandi. Ya. Untuk lebih bersegera lagi untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka dia wajib untuk segera mandi. Taib. Dan haid ini juga adalah sebagai tanda balik. Ya, dan tanda balik ini haid hanya pada seorang perempuan karena tidak ada laki-laki yang mengalami yang namanya haid. Dan haid ini hanya terjadi pada para perempuan. Taib. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Faida in qata adam ubiha fi'lus saum. Ya. Apabila telah berhenti darah haid, ya, maka boleh bagi seorang perempuan untuk melaksanakan puasa. Misal seorang perempuan yang haid. Ya. Kemudian ya, waktu untuk makan sahur sisa 2 menit. Sementara tidak ada yang dimakan. Ternyata belum sempat masak nasi. Ya, kalau masak Indomie pun tidak sempat untuk makan. Ya. Atau ada makanan, dia makan sahur. Ya, waktunya sisa 5 menit. Kalau dia mandi dulu, nanti tidak sempat sahur nanti. Kalau dia mandi dulu tidak sempat sahur. Ya. Maka di sini dia sudah berhenti darahnya. Dan dia berniat untuk melakukan puasa. Ya. Berniat untuk melakukan puasa, kemudian dia makan sahur. Ya. Setelah makan sahur, dia baru selesai sesaat tiba-tiba adzan subuh. Dan dia dalam kondisi belum mandi. Ya, maka dalam kondisi ini sini ubiha fi'lus siyam. Boleh bagi wanita yang dalam kondisi haid seperti ini untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan hal yang kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan puasa. Baik, kaitannya dengan puasa. Baik. Maka demikian ya, ini poin-poin penting yang hendaknya diperhatikan oleh para wanita dalam hal-hal yang kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan haid. Tapi kita masuk di sesi tanya jawab ya. Bismillah, anak saya belajar di pondok sunnah, tapi sering saya melihat ketika ia membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Ia menyentuh mushaf secara langsung dan saat saya tegur anaknya bilang katanya banyak pendapat, tapi kami memakai pendapat yang bolehnya menyentuh secara langsung. Apakah boleh seperti demikian? Baik, ya, berkaitan dengan menyentuh mushaf tadi, apa? Itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Ada perbedaan para ulama berkaitan dengan wa mashal mushaf. Ya, berkaitan dengan mana ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang mutahharun, orang-orang yang suci. Orang-orang yang suci. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada di antara mereka menyebutkan tentang pembolehan menyentuh Al-Quran karena walaupun dia belum berwudu, tapi pembolehan di sini disebabkan karena dia adalah seorang muslim, orang yang beragama Islam. Ini sebagian pendapat para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama, pendapat yang lebih kuat, dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para sahabat. Ini sahabat Nabi SAW ya. Ini adalah pendapat yang disepakati oleh para sahabat, bahwasanya apa? Larangan menyentuh mushaf bagi seorang wanita yang haid. Ini adalah pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Ya, karena itu seorang ketika diperhadapkan dengan pendapat yang berbeda di kalangan para ulama, seorang melihat dari pendapat-pendapat tersebut mana pijakan yang lebih kuat pendalilannya. Maka seorang itu tidak boleh memegang suatu pendapat yang ternyata pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah. Ketika ada pendapat yang kuat, maka seorang harus memilih pendapat yang kuat. Misal masalah nadhar. Permasalahan hal yang kaitan dengan nadhar itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya nadhar itu, ya, seorang yang ingin melihat calon pinangannya hanya boleh melihat hal-hal yang tertentu, seperti wajah, ya, melihat wajahnya, melihat telapak tangannya, dan melihat kakinya, Ya. Ini pendapat yang pertama berkaitan dengan nadhar. Maka tidak boleh melihat kecuali wajahnya, tangannya, kakinya, sesuatu yang biasa nampak pada mahramnya. Sesuatu yang biasa nampak pada mahramnya. Kemudian ada pendapat yang lain. Pendapat Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri ini, beliau menyebutkan bahwasanya seorang yang nadhar perempuan yang ingin menikahinya, maka dia boleh melihat apa saja. Apa saja yang diinginkannya boleh untuk dilihat. Dan ini pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya lemah, ya. Pendapatnya lemah. Boleh melihat apa saja yang diinginkan untuk dilihat pada perempuan yang ingin dia nadhar, seorang perempuan yang ingin dia nikahi. Dan ini pendapatnya lemah. Oleh karena itu, kebiasaan para ulama ketika diperhadapkan dengan dua pendapat, maka mereka selalu berpegang pada pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Bukan yang penting ada pendapatnya ulama. Ini kadang terjadi pada sebagian ikhwan dan akhwat, yang penting ada pendapat para ulama. Dia tidak melihat bahwasanya ada pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama berkaitan dengan pembahasan. Seperti yang terjadi pada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tentang Al-Fatihah misalnya bagi orang yang sholat. Beliau memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama beliau bahwasanya, membaca Al-Fatihah itu kewajiban untuk membacanya hanya pada para imam dan orang yang sholat sendirian. Imam dan orang yang sholat sendirian. Karena ketika seorang menjadi makmum, pendapat beliau yang pertama, beliau berdasarkan dengan hadis. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Kalau imam membaca, maka makmum tidak membaca lagi. Yaitu berkaitan dengan sholat jahriyah. Kalau imam terdengar dia membaca, suaranya terdengar oleh makmum, maka makmum tidak lagi membaca Al-Fatihah. Tidak membaca Al-Fatihah. Namun dengan berjalannya waktu, Al-Imam Syafi'i terus menuntut ilmu, sehingga beliau dapati hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka beliau pun berpindah kepada pendapat beliau yang kedua. Bahwasanya apa? Membaca Al-Fatihah itu adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan bagi imam, makmum, dan orang yang salat sendirian. Maka makmum pun beliau katakan apa? Wajib baginya untuk membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana dengan hadis yang beliau jadikan sebagai pijakan pada pendapat beliau yang pertama? Beliau menyebutkan bahwasanya hadis yang pertama yang beliau jadikan pada pendapat beliau yang pertama adalah hadis yang lemah. Hadis apa itu? Qiraatul imam, qiraatul imam. Bacaan imam di dalam salat jariyah tersebut yang membuat makmum tidak membaca surah Al-Fatihah itu terdapat di dalam hadis yang lemah. Maka tatkala beliau mengetahui pendapat beliau dari pendapat beliau yang pertama, pendapat yang lemah, kemudian beliau menuju pada pendapat yang kedua karena mengikuti dalil yang kuat. Karena mengikuti dalil yang lebih kuat. Karena itu tidak boleh seorang di dalam berpendapat hanya ikut-ikutan saja. Kucini tahu kamanju, nake kamanju tong. Tidak. Maka seorang penuntut ilmu itu dia melihat dari pendapat-pendapat tersebut mana pendapat yang lebih kuat, maka itu yang dipegang. Baik. Kemudian selanjutnya, Ramadan kemarin saya haid 6 hari. 2 hari setelahnya sampai 3 hari berturut-turut ada keluar flek. Dan hanya keluar di satu waktu. Di satu waktu salat saja selama 3 hari. Apakah itu termasuk darah haid atau bukan? Baik. Berkaitan dengan flek yang biasa kita lihat, dan tentunya bukan kita yang melihat, tentunya para perempuan-perempuan yang melihat
apa yang nampak pada dirinya berkaitan dengan flek tersebut, itu telah dijelaskan ya. Di dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha ya. Dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha di dalam riwayat Al-Bukhari, juga di dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan selainnya, maka diterangkan kunna la na'uddul ya, qudrata was sufrata batatuhri syai'an. Maka disebutkan di dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, kami tidak menganggap sebagai haid pada cairan keruh ya, pada cairan keruh tersebut ya. Demikian pula ya, warna kekuningan setelah suci. Warna kekuningan setelah suci. Ya. Maka flek yang seperti ini adalah flek-flek yang tidak dianggap sebagai haid. Ya, tidak dianggap sebagai haid. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, Afwan Ustaz. Apa ini? Saya haid tanggal 26 Februari sampai 4 Maret. Tapi di tanggal 20 Maret kembali keluar darah. Sampai tanggal 24 Maret. Tapi aroma darahnya tidak seperti darah haid. Tapi warnanya hampir sama dengan darah haid. Apakah itu termasuk darah haid atau bukan? Ya. Tapi berkaitan dengan darah haid itu, kita sebutkan tadi di antara perbedaannya ya. Ya, dari sisi bau. Ya, darah haid itu baunya tidak enak ya, darah haid baunya tidak enak. Adapun darah istihadah itu baunya seperti darah-darah biasa. Ya. Maka ketika bau darah tersebut ya, seperti darah biasa, maka tidak dianggap sebagai darah apa? Tidak dianggap sebagai darah haid. Karena darah istihadah itu tetap wajib sholat ya, tetap wajib sholat. Ya. Kalau baunya tidak sama dengan darah haid, maka itu bukan darah haid ya. Dan darah haid itu memiliki ciri tersendiri dari baunya. Ya, dari baunya. Ya. Dan berkaitan dengan ya, darah istihadah itu tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Kapan ada urat yang pecah, maka dia keluar. Ya. Dan berkaitan dengan waktu-waktunya berapa hari, maka tidak ada ketentuan-ketentuan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan darah istihadah. Berkaitan dengan darah istihadah. Taib. Dan seorang perempuan itu dalam bulanannya dia hanya memiliki sekali kebiasaannya, hanya memiliki sekali. Ketika telah haid menjalani masa haidnya, ya maka yang keluar setelahnya, yang keluar dari kebiasaannya itu tidak dianggap sebagai darah haid. Misal seorang perempuan memiliki kebiasaan 7 hari. Memiliki kebiasaan 7 hari. Ya. Di bulan lalu 7 hari. Ya. Di bulan setelahnya 7 hari. Di bulan setelahnya lagi 7 hari. Berarti di sini seorang perempuan memiliki kebiasaan 7 hari. Ya. Maka di bulan-bulan selanjutnya, ya, ketika dia sudah memiliki kebiasaan haid 7 hari, maka yang lebihnya itu tidak dianggap sebagai apa? Tidak dianggap sebagai haid. Ini bagi wanita-wanita yang telah memiliki kebiasaan. Maka yang diikuti adalah kebiasaan masa haidnya. Taib. Jika itu ternyata darah haid, bagaimana hukum saya yang tetap salat dan puasa Ramadan? Dan jika itu memang darah sakit, apakah keraguan saya tetap berpuasa itu sah dan tidak perlu diqadha lagi? Taib. Ya. Haid itu adalah sesuatu yang tertentu. Ya. Tadi kita sebutkan kalau seorang perempuan memiliki kebiasaan 7 hari, 7 hari. Selebihnya tidak dianggap sebagai darah haid. Selebihnya tidak dianggap sebagai darah haid. Apalagi kalau ada tanda-tanda dari sisi bau, ya, dan hal-hal yang semisalnya yang menunjukkan darah tersebut bukan darah haid. Ya. Kemudian kaidah juga yang dijelaskan oleh para ulama, al-yaqin la yazul bisyak. Ya, hal yang meyakinkan itu tidak bisa hilang disebabkan karena adanya keraguan-raguan. Maka sesuatu yang meragukan itu tidak dianggap. Ya, ketika ada sesuatu yang yakin pada diri, maka yang ragu-ragu itu ditinggalkan. Da mayuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan menuju kepada yang tidak meragukan. Hal yang yakin maka itu didahulukan. Maka ya, ketika ada keraguan-raguan sementara hal yang meyakinkan dia tidak haid, dia puasa dan sholat, maka itu adalah perkara yang dianggap.
Itu adalah perkara yang dianggap sah ibadah salatnya, demikian pula puasanya. Baik, Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, ini di antara faedah yang dapat kita sebutkan di hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan masih ada beberapa pembahasan-pembahasan masalah lain, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Baik, ilahuna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.